Kenapa, Cinta? Ricky, Mam. Ricky mau mengambil anak saya, Mami. Dia mau memisahkan saya dengan anak saya. Apa? Laki-laki macam apa, Mam, yang mau memisahkan antara ibu dengan anaknya? Bahkan sebelum anak itu lahir. Terus, apa yang mau kamu lakukan, Cinta? Ricky harus dapat balasan yang setimpal, Mami. Saya akan bilang sama dia, Mam, bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa mengambil anak saya. Tidak satu orang pun, Mami, yang bisa mengambil anak saya, Mami. Saya ibunya. Saya ibunya, Mama. Dia harus dapat pelajaran dari ini. Saya akan datangi rumah dia, Mama. Saya akan labrak dia. Cinta? Lepas, Will. Kamu harus ikut saya, Lia. Ayo ikut saya. Apaan sih kamu, Will? Kamu tuh maunya apa sih? Ini adalah jawaban sewaktu kamu nampar aku kemarin, Lia. Asal kamu tahu aja, gak ada cewek yang berani nampar aku. Oke, coba. Coba saya pengen tahu. Kamu mau ngelakuin apa sama saya, hah? Coba. Will. Saya teriak. Silakan kamu teriak. Biar semua orang datang ke sini dan tahu kita berdua di dalam ruangan ini. Ayo. Mereka akan pikir kita melakukan perbuatan senonoh. Dan kamu yang akan dapat malunya, bukan saya, Lia. Ayo teriak. Saya ingetin sekali lagi ya. Hentikan kelakuan kamu yang kayak anak kecil. Kamu udah keterlaluan, tau gak sih? Apa kamu gak pernah sadar, Will? Kamu gak pernah mikir kalau sikap kamu yang selalu menjadikan wanita objek itu sikap yang salah. Oh tidak, Lia. Itu hanya kalau aku mau. Aku bisa mendapatkan semua wanita di dalam kampus ini, Lia. Iya, Willy. Kamu bisa ngedapetin semua wanita di kampus ini, Willy. Tapi kamu harus ingat, wanita-wanita itu bukan piala kamu. Yang bisa kamu menangkan seolah-olah kamu menangkan suatu lomba, Willy. Wanita itu adalah ibu kamu, adik kamu, saudara kamu, Willy. Kamu bisa ngebayangin nggak kalau adik perempuan kamu dapat cowok macam kamu, Willy? Dan dia menyerahkan semuanya sama cowok itu. Tapi ternyata cowok itu mencampakkan adik kamu itu seperti kamu mencampakkan saya, Willy. Hah? Saya bisa mengerti sikap kamu ya, Willy ya. Tapi sekali lagi, kamu harus ingat, hukum karma itu berlaku. Dan Allah tidak akan membiarkan dosa-dosa kamu terhadap semua wanita-wanita itu. Termasuk sama saya.
Selamat siang, Mbak. Riki ada, Bi? Ada di atas di kamarnya. Mari masuk, Mbak. Laki-laki macam apa kamu? Kamu yang wanita aneh. Datang marah-marah. Saya udah gak tahan hidup sama kamu, Rik. Mulai saat ini kamu gak punya hak untuk menuntut apapun dari saya. Kamu gak punya hak untuk mengatur apapun yang saya buat. Kamu itu betul-betul keras kepala, Cinta. Kamu tahu kenapa keadaan bisa buruk seperti ini? Kamu yang buat. Gara-gara kamu egois sekali. Kamu bilang saya egois. Dari pagi sampai malam saya udah mengabdikan diri saya untuk kamu. Kamu bilang saya egois. Kamu egois. Kamu nggak tahu terima kasih. Kamu lupa diri. Dan kamu lupa siapa diri kamu. Cukup. Sekarang saya udah tahu alasan kamu. Asal kamu tahu, saya udah menyesal hidup sama kamu. Oh. Saya juga menyesal telah ketemu wanita kayak kamu. Menyesal sekali. Sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah ini dan ketemu saya di pengadilan. Sebelum kamu usir saya udah keluar dari rumah ini. Kamu nggak punya hak apapun atas anak saya. Karena saya ibunya. Ibu lihat Cinta pergi sambil menangis. Kamu ngomong apa sama dia? Bu, saya tidak ngomong apa-apa sama dia, Bu. Cinta yang datang ke sini lalu marah-marah. Dia pikir ini rumahnya dia, Bu. Coba Ibu bayangkan, Bu. Istri macam apa dia, Bu? Anak kami belum lahir aja Cinta berani bilang bahwa saya tidak boleh melihat atau menengok atau memelihara anak itu, Bu. Coba Ibu bayangkan, Bu. Saya sedih sekali, Bu. Cinta ngomong begitu sama kamu? Iya, Bu. Cinta bilang begitu sama saya. Sekarang Ibu lihat perempuan macam apa dia, Bu. Sekarang Ibu tahu kan siapa yang egois? Saya pusing, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Sedikit keras dan ngotot sama Cinta supaya dia nggak ke sana. Noto, dia itu sekarang sudah besar. Bukan anak kecil seperti dulu lagi. Waduh, bisa runyam urusanku nih. Kalau sampai semua rencanaku terbongkar, gagal semuanya. Kenapa kamu sayang? Gak apa-apa, Mam. Saya cuma letih. Kamu tadi ketemu Riki?
benar-benar ingin melihat saya menderita. Dia menginginkan saya menderita bersama anak saya, Mam. Sabar, Mak ya, sabar. Saya ke atas, Bu. Cinta, mana kamu? Cinta, datang panggil dokter cepat. Panggil cepat dokternya. Bagus kita ke rumah sakit yang dekat ini, Mas. Ini, tolong. Ayo, tolong. Angkat, tadi. Wanita-wanita itu bukan kialat kamu. Yang bisa kamu menangkan seolah-olah kamu menangkan suatu lomba, Willy. Wanita itu adalah ibu kamu, adik kamu, saudara kamu, Willy. Kamu bisa ngebayangin nggak kalau adik perempuan kamu dapat cowok macam kamu, Willy? Dan dia menyerahkan semuanya sama cowok itu. Tapi ternyata cowok itu mencampakkan adik kamu itu seperti kamu mencampakkan saya, Willy. Hah? Wah, gila lo. Kalau gue jatuh gimana nih? Jatuh ke bawah, masa ke atas sih lo? Iya. Will, lu kenapa sih? Dari tadi gue perhatiin lu kayak sapi ompong mau dipotong. Lo kenapa sih, Will? Hah? Tumben lo. Biasanya lu jam segini udah keluyuran nyari perempuan. Sekarang diem ke sapi ompong. Kenapa sih? Will, si Ita sudah nungguin lu di kantin tuh. Gih, samperin Gih. Ya sana pergi. Nanti kalau dia direbut cowok lain, lu tambah stres, ya gak? Mending direbut cowok lain. Kalau direbutin laler. Ayo dong, mana macan Willy, macan seorang perempuan. Yang mana buaya lu? Udahlah. Gue lagi ada waktu untuk main-main nih. Will, lu kenapa sih? Lu sakit? Tumben-tumbenan lu kayak gini tau gak? Sakit, Will. Ayo kita anterin ke dokter, Will. Ya. Pantes aja. Pasti gara-gara si Lia tuh. Wah, kalau itu udah. Lu campur ya kalau masalah itu. Halo, Halo, bisa bicara dengan Cinta? Dari siapa ya? saya Fatma, ibunya Ricky. Tante, ini Bombin. Cintanya barusan aja dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Kenapa? Saya juga kurang tahu, Tante. Tiba-tiba aja dia pingsan. Ya, mungkin akhir-akhir ini dia terlalu banyak pikiran kali, Tante. Ya, Tante tahu dong karena apa. Cinta dibawa ke rumah sakit mana, Bin? Suster, tolong cek setiap setengah jam sekali. Baik, Dok. Ya? Gimana, Dok? Kesehatan anak saya, Dok? Oh, dia tidak apa-apa. Tekan darahnya rendah. Tapi jantungnya normal kok. Apa ada sesuatu yang terjadi pada dia akhir-akhir ini? Maksud dokter? Maksud saya, barangkali ada tekanan-tekanan atau masalah yang bisa mempengaruhi kesehatan dia. Ya, begitu, Dok, kira-kira. Mungkin itu penyebabnya yang membuat dia sering lemah dan pingsan. Di samping itu, dia juga tidak cukup makan. Ya sudah, beberapa jam lagi juga dia akan siuman kok. Ya? Terima kasih, Dok. Permisi. Kurang ajar. Ini gara-gara Ricky. Dia yang membuat Cinta seperti itu. Mbak lihat, lihat. Ini akibat ulah Ricky semuanya. Jeng Lydia, gimana keadaan Cinta? Mau
apa Mbak Yu Fatma datang ke sini? Belum puas nyakiti anak saya. Tenang Jeng Lydia, saya hanya ingin melihat keadaan menantu saya, Cinta. Mbak Yu masih bisa menyebut Cinta sebagai menantu. Ya tentu. Selama Cinta dan Ricky masih berstatus suami istri, berarti Cinta masih menantu saya kan? Berani-beraninya Mbak Yu berkata seperti itu setelah Ricky nekat untuk menceraikan Cinta. Dengan persetujuan Mbak Yu pula. Ricky nggak pernah bertekad menceraikan Cinta. Bahkan Cinta yang menginginkan perceraian itu, bukan Ricky. Apa? Bukannya Jeng Lydia yang mengutus Dek Noto untuk datang ke rumah saya dan bicara pada Ricky kalau Cinta menginginkan perceraian? Salah. Tidak benar itu Mbak Yu. Ricky yang ingin menceraikan Cinta. Kalau Ricky nggak ingin menceraikan Cinta, buat apa dia menulis surat bahkan mengancam ingin memisahkan Cinta dengan bayinya? Ricky nggak pernah menulis surat seperti itu. Bahkan Cinta yang mengatakan pada Ricky kalau dia tidak akan memberikan bayinya kepada Ricky. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.